Nama saya Dedi Wicaksono. Saya lulusan dari S1 dari Institut Teknologi Bandung dan kemudian melanjutkan S2 saya di Tokyo Institute of Technology di Tokyo, Jepang. Kemudian saya melanjutkan S3 saya di Delft University of Technology di Delft, Belanda. Setelah itu saya melanjutkan postdoktoral, bekerja sebagai postdoctoral researcher di TU Delft juga, dan kemudian setelah 2 tahun bekerja sebagai postdoc, saya melamar sebagai dosen di University Teknologi Malaysia. Setelah kurang lebih bekerja di UTM Johor, Malaysia selama sedikit lebih daripada 6 tahun, saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk tetap melanjutkan profesi yang sama sebagai akademisi, dosen, dan peneliti. Saya sempat melamar ke beberapa perguruan tinggi negeri, kemudian juga swasta. Hanya masalahnya yang beberapa perguruan tinggi negeri ini memang kemudian tidak sampai diterima. Jadi ada beberapa hal, antara lain kemungkinan syarat-syarat dokumen yang mungkin agak tidak lazim. Misalkan menanyakan tes potensi akademik dan segala macam. Ketika misalkan saya sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dan sudah di CV saya sebetulnya sudah tertera misalkan berapa publikasi saya, pengalaman konferensi ilmiah saya. Artinya sebenarnya secara langsung tidak langsung itu membuktikan misalkan kemampuan verbal bahasa Inggris saya, kemampuan akademik ilmiah saya itu terbukti. Juga ada referensi yang bisa diverifikasi untuk memverifikasi data-data saya. Jadi kalau saya ketika proses melamar ke TU Delft sebagai postdoc atau di UTM Malaysia itu biasanya hal-hal seperti itu tidak pernah ditanyakan. Namun alhamdulillah saya diterima di salah satu universitas swasta. Sekarang kemudian ternyata ada proses lain yang cukup sulit juga. Jadi ketika sesampainya saya di Indonesia beberapa tahun yang lalu, saya harus menjalani proses mendapatkan jenjang jabatan fungsional yang tidak pendek ya. Jadi pertama kali datang saya harus menyetarakan ijazah saya harus secara online dan kemudian mendatangi untuk verifikasi dokumen di kantor Ristek Dikti di Senayan. Kemudian harus menunggu proses menjadi dosen tetap untuk mendapatkan nomor induk dosen nasional. Jadi ini sekitar 6 bulan hingga setahun. Dan sekarang masih dalam proses pengajuan jabatan jenjang akademik yang pertama. Sebelum nanti mungkin bisa sertifikasi dosen dan segala macam proses yang lainnya yang masih harus saya jalani. Selain itu dalam proses promosi ini misalkan jadi paper-paper yang lalu yang atau publikasi saya atau karya saya yang sudah saya pernah lakukan baik di Belanda maupun di Malaysia itu kurang diakui. Di Ristek Dikti yang hanya mengakui karya tulis, karya ilmiah, segala macam, pengajaran, penelitian maupun pelayanan pengabdian masyarakat setelah kita menjadi dosen tetap. Jadi sekarang ini karena saya belum memiliki jabatan akademik, jenjang fungsional akademik, saya tidak bisa menulis proposal ilmiah ya ke Simlitapmas ya, website online dari Dikti. Jadi hal seperti itu kalau buat newcomer seperti kami, pendatang baru di Indonesia, itu sangat menghambat aktualisasi kami sebagai akademisi untuk terus berkarya untuk berikutnya. Hal seperti ini ketika saya melamar ke Malaysia, misalkan datang di Malaysia itu mereka melihat CV saya, riwayat pendidikan saya, itu mereka bisa dengan langsung setiap universitas itu memiliki otoritas untuk memberikan jenjang akademik menurut otoritas mereka. Jadi saya langsung diberi jabatan setara dengan senior lecturer atau asisten profesor. Beberapa kawan yang lain malah bisa mendapatkan langsung associate professor untuk sesuai dengan pengalaman mereka. Ada juga yang bisa menjadi profesor untuk orang-orang yang betul-betul pengalaman cukup banyak dan tinggi. Kalau selama ketika saya di Malaysia, ketika saya datang itu malah profesor saya di Malaysia itu sudah mengencourage saya untuk menulis proposal untuk bisa membiayai penelitian ilmiah saya. Hal-hal lain mungkin juga dari sisi administrasi ya yang terlalu berat. Jadi tugas untuk laporan, bagian setiap proyek itu pasti harus ada laporannya, membuat proposal, laporannya segala macam. Di samping hal-hal yang lain tentu saja yang sudah lazim diketahui, finansial segala macam. Jadi ini mungkin juga salah satu yang menjadi deteran buat beberapa kawan saya yang saya tahu mereka itu punya potensi tinggi dan ingin kembali ke Indonesia. Tapi juga agak enggan karena faktor administrasi akademik yang seperti ini.